Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat mudah kalian mengerti dan dapat mudah kalian pahami, serta nantinya dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kembali lagi kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka lagi melalui video pembelajaran Ibu hari ini ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pokok bahasan kali ini kita mau fokus ke sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya Ibu beritahu dulu kalian apa sih kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan dari sistem gerak. Kemudian menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan dari sistem gerak pada manusia. Dan setelah menyimak video Ibu ini, diharapkan kalian nantinya akan mampu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Kemudian nantinya kalian akan mengetahui bagaimana sih struktur tulang dari manusia. Kemudian kalian juga mampu mendeskripsikan fungsi sistem rangka pada manusia. Dan kalian juga dapat mendeskripsikan bagaimana sih proses perkembangan tulang. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah anak-anak, berbicara tentang sistem gerak itu pasti ada hubungannya dengan yang namanya rangka. Nah, sekarang Ibu minta coba kamu amati teman yang ada di dekat kamu. Nah, kalau kamu lihat teman yang ada di dekat kamu, mengapa mereka itu dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya dapat duduk dengan tegak? Kemudian agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian lihat gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar 1.20, ada gambar tenda dan kerangkanya. Apabila kamu memperhatikan gambar 1.20, silahkan dilihat ini gambar 1.20. Seandainya kain tenda itu diibaratkan sebagai otot, sedangkan tulang atau sedangkan tiangnya itu diibaratkan sebagai rangka, dapatkah kamu menyebutkan fungsi dari rangka? Nah, sebelumnya kita perhatikan lagi gambar 1.21. Silahkan kita lihat di sini ada gambar 1.21. Di sini ada gambar sistem rangka pada manusia. Silahkan kalian perhatikan. Setelah mencermati gambar 1.21, kamu dapat mengetahui bahwa pada tubuh manusia terdapat banyak sekali tulang. Nah, misalnya pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau biasa disebut dengan humerus, kemudian ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, ada tulang pangkal telapak tangan, ada tulang ruas jari, dan ada tulang telapak tangan. Nah, apabila dihitung, jumlah seluruh tulang di tubuh manusia dewasa itu berjumlah 206 tulang. Secara umum, ada 4 fungsi utama dari tulang bagi tubuh, yaitu sebagai berikut. Nah, fungsi utama dari tulang bagi tubuh yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian tulang tengkorak akan melindungi otak. Kemudian fungsi yang ketiga adalah tempat menempelnya otot dan merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Kemudian fungsinya yang keempat adalah pada jenis tulang tertentu
seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembekuan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur dari tulang itu sendiri. Pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Pastilah, kalian pasti pernah melihat tulang paha ayam. Nah, bagaimana bentuk tulang paha ayam tersebut? Mungkin kira-kira bentuknya seperti ini ya. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang ini tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujungnya. Kemudian selain itu terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Nah, lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang itu ditutupi oleh yang namanya membran yang menempel kuat. Nah, membran itu disebut dengan periosteum. Pada periosteum ini terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke tulang. Kemudian membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum ini terdapat tulang kompak. Nah, atau disebut juga dengan tulang keras, yaitu satu lapisan tulang yang keras dan kuat. Nah, tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, ada juga zat kapur dan fosfor serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang itu mengandung yang namanya zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh ataupun patah. Tulang spons pada tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Nah, tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi lebih ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah di tengah tulang panjang, kemudian dan diisi oleh jaringan yang berlemak yang disebut dengan sumsum. Nah, sumsum merah pada tulang berada di daerah tulang panjang, bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan bagian yang berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekonnya. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutupi dengan satu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur ya, yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain itu, di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung tulang-tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Jadi tulang rawan juga banyak ya, tidak cuma satu tempat saja. Sekarang mari ayo kita selesaikan. Coba kamu kita pikirkan apakah tulang manusia itu terdiri dari materi kering seperti batu? Bagaimana dengan tulang-tulang di tubuhmu? Nah, ternyata tulang-tulang di dalam tubuh adalah materi yang hidup. Masing-masing tulang dalam tubuh adalah organ yang hidup yang tersusun dari berbagai jaringan. Sel-sel di dalam tulang-tulang ini membutuhkan makanan dan energi seperti sel-sel lain dalam tubuhmu. Nah, sekarang kamu telah mengetahui bahwa tulang adalah materi yang hidup. Coba buktikan bahwa tulang yang terdapat pada tubuhmu adalah materi hidup. Kaitkan dengan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu telah pelajari di kelas 7. Nah, di sini sangat jelas kalau misalnya tulang itu terkait dengan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, apa itu?
ciri-cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Itu adalah ciri-ciri yang bersangkutan dengan tulang ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam tulang pada sistem rangka. Nah, tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, ruas jari, tulang jari dan tulang pipi. Nah, coba sekarang rabalah tulang lengan bawah, tulang jari-jari tangan dan tulang pipimu. Nah, kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang tersebut itu tidak sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, misalnya tulang humerus, terus itu tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum, kemudian ada tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan, misalnya pada tulang punggung atau pada vertebrata. Agar kamu memahami, coba kamu perhatikan gambar 1.23 berikut ini. Di sini ada gambar 1.23, yaitu macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Nah, dari gambar tersebut marilah kita diskusikan bersama. Kamu disuruh melakukan diskusi dengan temanmu untuk mengklasifikasikan 10 jenis tulang berdasarkan ukuran dan bentuknya. Agar mempermudah kerjamu, susunlah data tersebut ke dalam tabel 1.6 dan jangan lupakan kegiatan ini dan lakukan kegiatan ini dengan cermat dan teliti agar kamu dapat melakukan klasifikasi dengan tepat. Ini nanti kamu kerjakan ya. Oke, kita langsung saja ke perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran yang tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu akan tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia itu akan menjadi tulang keras. Nah, untuk membuktikannya, coba kamu pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan. Dapatkah kamu melipat daun telingamu? Nah, pernahkah kamu berpikir mengapa tulang pada daun telinga itu dapat dilipat? Nah, tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh tulang rawan lainnya? Nah, tulang hidung ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh dari tulang rawan. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada saat janin atau calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, hampir semua tulang terdapat pada tubuh merupakan tulang rawan. Nah, seiring dengan perkembangan dari janin tersebut, setelah kelahiran tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Nah, agar kamu dapat memahami proses osifikasi dengan baik, perhatikan gambar 1.24 berikut ini. Sekarang kalian bisa lihat di sini ada gambar 1.24. Ini merupakan proses osifikasi pada tulang ya. Nah, bagaimanakah proses osifikasi berlangsung? Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Nah, tulang rawan bentuknya itu mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang berisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Nah, proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang berbentuk terdapat yang namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk akan menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan.
pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangkamu adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau penggabungan tadi. Nah, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangkamu sekarang berjumlah 206 tulang dari 270 tulang tadi. Nah anak-anak, sekian tadi penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan pengetahuan kalian dalam pembelajaran IPA dapat bertambah lagi. Nah terakhir, tidak ada hentinya Ibu menghimbau kepada kalian semua untuk tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak perlu. Dan selalu cuci tangan pakai sabun setelah melakukan aktivitas di luar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Ibu ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar IPA ya. Dadah.